Ada kembali di debat calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, pemirsa, dan saya akan langsung meminta tanggapan panelis. Saya akan ke Pak NHS. Pak NHS, tadi sudah kita dengar bersama bahwa Paslon 1 memfokuskan pada ekonomi, yang kedua juga fokus pada Gen Z yang kemudian ini nampaknya masih menjadi mayoritas yang kemudian ini berada di Jawa Tengah. Catatan Anda seperti apa? Di debat pamungkas ini ada hal yang seharusnya menutupi untuk debat pertama dan yang kedua. Kedua paslon ini tampaknya belum menyentuh ke akar persoalan. Yang kedua, supaya bisa publik itu yang menonton ini, dan itu adalah masyarakat pemilih, supaya memodali mereka pada saat hari Rabu 27 November, mereka mampu membedakan apa sih perbedaan di antara kedua visi misi program kerja paslon. Karena dengan itu mereka akan terbantu untuk memilih, menentukan pilihan. Kendatipun pilihan tidak selalu berasal dari program visi misi yang mereka lihat, tetapi sekurang-kurangnya itu cukup membantu buat terutama undecided voters. Undecided voter kalau survei Litbang Kompas itu masih tinggi, 23%. Nah, bagaimana meyakinkan kepada mereka? Tentu saja harus ada diferensiasi, perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, tampaknya mereka nggak akan tertarik pada duanya. Karena itu tantangan debat malam ini yang digambarkan oleh TV One, ya, itu sebagai debat pamungkas, very coloso gitu ya. Maka itu harus ada perbedaan di antara keduanya. Dan itu adalah tantangan buat kedua paslon untuk meyakinkan pemilih. Karena tujuan dari debat ini adalah atau bagian dari kampanye, kampanye untuk meyakinkan kepada pemilih supaya mereka itu memilih, tentu saja datang ke TPS selalu memilih satu dari dua paslon, voters turnout begitu ya. Kira-kira gitu, Putri dan Mbak Tiara. Baik, Pak NHS. Saya mau ke Pak Bayu. Pak Bayu mungkin sepakat kurang atau belum menyentuh akar permasalahan sejauh ini visi misinya? Ya, saya kira kalau kita bicara tentang Jawa Tengah, persoalannya juga sangat kompleks sekali, Mbak ya. Tadi kedua paslon sepertinya memang, kalau kita memang hari-hari ini tuh yang namanya Gen Z itu menyihir gitu. Jadi semua seolah-olah diarahkan untuk merauh suara mereka gitu. Tetapi juga jangan lupa bahwa kalau kita bicara Jawa Tengah gitu ya, itu juga ada persoalan yang mendasar terkait senior citizens atau lansia. Itu jumlahnya juga banyak. Dan kalau kita lihat beberapa berita, kita searching, itu banyak yang situasinya juga kurang baik-baik saja. Bahkan satu headline berita sempat menulis lansia terlantar, seperti itu banyak sekali jumlahnya di Jawa Tengah gitu. Entah ditinggal urbanisasi ke kota atau apa. Ini menurut saya juga catatan-catatan penting. Belum lagi kalau kita bicara tentang pendidikan misalnya. Di situ juga ada persoalan putus sekolah gitu segala macam. Nah, saya sepakat dengan Mas NHS tadi. Saya kira memang yang kita butuhkan atau yang publik butuhkan adalah distingsi. Ya, distingsi antara kedua calon ini di mana sebenarnya. Dan debat ini kalau tadi Mas NHS bilang ini kaitannya untuk bisa memberikan bekal pada pemilih nanti pada saat pencoblosan. Saya juga akan lebih maju sedikit untuk menyatakan bahwa debat ini juga sebenarnya hal yang harus kita pegang pada saat perumusan kebijakan publik ketika beliau-beliau nanti terpilih gitu. Jadi di samping nanti memberikan pengetahuan bagi para pemilih, yang tidak kalah penting adalah ini bagaimana kemudian kebijakan publik nanti itu merefleksikan ya apa yang kemudian diargumentasikan oleh kedua calon selama proses debat itu. Baik, itu Mbak Putri sama Mbak Pak Tiara. Bayu, Pak NHS kan tampaknya belum cukup puas ya dengan pemaparan visi misi. Mungkin boleh satu pertanyaan dulu yang akan dilemparkan kepada jubir untuk memuaskan para panelis malam hari ini. Pertanyaan penting, bagaimana cara gitu ya membedakan satu sama lain. Misalnya di Jawa Tengah ini kadang-kadang interkoneksi di antara kawasan pembangunan, pantai selatan, pantai utara, ya Jawa Tengah Timur dan Jawa Tengah Banyumasan itu tidak terkonek. Dan saya rasa itu tantangan terbesar, apalagi kemudian orang sering mengenal dalam sisi budaya juga, yang dikaitkan dengan pariwisata, orang lebih mengenal Jogja. Candi Borobudur, Candi Prambanan, orang taunya itu Jogja. Padahal itu adalah Jawa Tengah. Itu satu dari sisi sekian persoalan yang dapat harus dijawab menurut saya. Satu dari sekian masalah. Oke. Kita akan dengar tanggapan dan juga jawaban dari masing-masing jubir paslon ya. Mungkin karena tadi sudah ke Mas Teo, sekarang saya ke Mas Agung terlebih dahulu. Silakan Mas. Baik, setuju. Terima kasih, ini senior saya, ini beliau dosen saya di Undip. Terima kasih Prof. Jadi betul,
Tadi saya sudah sebutkan ada 5 hal yang catatan kami 2023 yang kenapa pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum tercapai. Salah satu indeks Williamson, yaitu ketimpangan antar wilayah, termasuk pertumbuhan ekonomi kita belum masih di bawah rata-rata nasional. Artinya ini menjadi penting bahwa Jawa Tengah itu yang dibutuhkan adalah pemerataan, termasuk bagaimana memastikan 17 kabupaten kota yang kondisinya kondisi ekstrim, miskin ekstrim. Nah, ini butuh sesuatu dukungan. Maka kenapa kemudian tagline kami selain ngopeni juga ngelakoni. Ngelakoni itu konteksnya apa? Kita butuh tindakan nyata, butuh tindakan cepat. Nah, dua hal yang kami ingin catat adalah pertama, insya Allah kami sudah dimention ya, pasangan kami adalah pasangan sudah dimention langsung oleh Pak Prabowo ya sebagai ketua umum ya agar tidak salah tafsir ketua umum partai politik. Dan yang kedua adalah kami dukungan partai politik kita di parlemen cukup signifikan. Ada 87 kursi yang itu. Baik Mas Agung, mohon maaf ditahan dulu ya karena kita sudah kehadiran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan kita akan dengarkan wawancara eksklusif yang akan disampaikan ataupun juga ada rekan kami di sana Agita Mahlika.